dia mau ngasih 10.000, minta kembali 5.000, monggo silakan, dia yang pegang, dia yang terima gitu. Nanti tinggal dikumpulkan dapatnya berapa untuk tambahan. Apalagi kalau untuk kayak misalkan sakit ya, kan ada yang dirawat, kayak kemarin yang saya sedikit dengar tuh, sekarang sakit adiknya, nah tahu-tahu adiknya sembuh kakaknya, bapaknya ikut juga. Ya ini kan memang lagi seperti ini ya. Kalau udah bapaknya sakit udah repot semua Pak gitu. Gimana ini cari-cari ini itunya gitu. Tapi kalau ada tambahan kan syukur alhamdulillah. Namanya ada kepedulian dari kita sesama warga. Mungkin dari saya cukup itu aja Pak RT. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bu Tri, Bu ya. Ada lagi Bu? Kira-kira yang mau dibahas atau dari Bapak-Bapak? Usulan Pak? Kalau Bapak-Bapak mungkin ikut aja kali ya. Menteri Keuangan ini Ibu di biasanya. Nah, tahu isi dalamnya Bu Ibu bisa. Ada lagi Bu? Oke, saya tanggapi ya Bu ya. Cek. Yang pertama mengenai kenapa nih? Ya. Yang pertama mengenai untuk kenapa lahiran 500.000? Saya punya pertama dari awal kita RT 3 ini adalah prinsipnya keadilan. Yang pertama, dulu waktu pertama kali masing-masing kita nyetor 20.000 untuk pengukuhan RT RW, iuran itu tetap saya jalankan sampai dengan warga yang sudah datang, yang baru datang di sini setelah 1 tahun berdiri. Tetap 20.000. Itu semangat awalnya, keadilan. Supaya semuanya sama merasakan. Itulah makanya saya ngambil nilai tengah. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya begini, yang mulut orang kita nggak bisa tahan Bu ya, nggak bisa kita larang. Kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak boleh ngomong. Itu nggak boleh. Itu sama aja dengan kita tinggal di Korea Utara. Gitu. Nah, seandainya begini, contohnya Pak Yogi lahiran kemarin dapat 700.000 anaknya. Di sampingnya Mas siapa? Permadi, ya? Bro, Ricky. Misalnya Ricky lahiran, dia baru datang, dia nggak tahu histori awalnya, cerita Pak Yogi ke Pak Ricky. Kok kemarin saya Ricky apa sih Yogi dapat 800, Ricky cuma dapat 300. Itu nanti jadi masalah lagi, Bu. Itu jadi masalah. Pasti akan jadi masalah. Memang omongan itu tidak nyampe ke telinga saya. Walaupun nanti nyampe, pasti nyampe. Cuma omongan itu akan berkembang di bawah, di belakang gitu. Itu yang saya nggak mau. Saya hindari. Jadi prinsip keadilannya, ya sudah, kita ambil nilai tengahnya. Kalau seandainya, saya kasih contoh satu yang paling nyata. Izora lahir, itu dari kita, kami masih berapa orang di sini, berapa keluarga. Izora hanya dapat 200. Tapi yang berikutnya dapat bisa lebih dari 500. Apakah Izora kecil hati? Enggak. Tapi karena dia sudah duluan dapat. Tapi kalau orang yang berikutnya datang ke sini terus dapatnya, kok aku lebih kecil? Itu pasti akan dongkol. Nggak keluar dari mulutnya saat ini, akan keluar suatu saat dan itu bisa jadi lebih besar. Dan itu nggak bagus bagi kita yang hidup bertetangga. Mungkin bagi saya orang Ambon atau orang Medan, orangnya belak-belakan Pak ya, di depan ya. Tapi kalau orang Jawa Pak, mohon maaf ya. Ya, sepurane ya, gitu. Gitu loh. Kan ini perasaannya berbeda. Jadi itu prinsipnya keadilan aja Bu. Jadi saya ngambil nilai tengah yang saya rasa itu menurut saya itu keadilan. Makanya ditetapkan 500.000. Sumbernya kalau seandainya kas minus, nggak apa-apa Bu. Kenapa harus urunan? Seandainya kita tetap kembali di angka 10.000 satu anak, kejadiannya jadi 50.000. Kalau seandainya itu dikumpulkan, asumsinya begini, 6 orang lahiran ya, misalnya 6 orang lahiran, berarti pengurus harus menyediakan uang kas sebesar 3 juta, sedangkan pendapatan 1.200.000 misalnya, berarti ada minus 18.
18 dibagi 80 lebih kecil, Bu, nominalnya. Makanya saya minta itu nanti ini bukan saya memaksakan kehendak, cuma ini saya kasih saran ya. Ini tetap keputusannya kembali ke kita semua, bagaimana baiknya. Itu mengenai itu urunannya. Terus seperti yang Ibu Tri bilang sampaikan tadi adalah, gimana kalau dikasih kantong kresek ya, masukin ya nominalnya. Nggak masalah itu. Itu saya setuju. Cuma ada nggak jaminan tidak ada omongan di belakang? Gitu. Kita harus nyari kehidupan bertetangga nih yang sehat. Bagaimana caranya pada saat susah saling tolong menolong, senang saling bersuka cita bersama-sama. Jangan yang satu susah, yang satu omongin. Satu berbuat salah, yang lain omongin. Nah itu yang nggak sehat. Maksud saya tuh, kebersamaan itu minimal kita buat standarnya. Keadilan itu. Itu yang jadi patokan saya. Jadi kalau memang semua kalau mau dibagi, bagi semua. Tidak ada yang misalnya urunan sukarela. Yang menghindari begini, oke lah. Jangan sampai ini kantong kresek. Saya di bidang hukum, saya diajarkan untuk curiga sama orang. Walaupun kami pegangannya asas praduga tak bersalah, tapi tetap pemikiran saya pertama kali ada curiga dengan orang. Kita nggak tahu ya, ini asas praduga tak bersalah. Ini kantong kresek dimasukin, tangannya masuk, Bu. Tidak ada isinya. Ini asumsi saya. Gitu. Lebih bagus daripada saya suzon sama orang, mendingan kalau kurang kita urunan. Tapi kalau pribadi mau ngasih pribadi masing-masing, itu hak pribadi, silakan. Ibu mau ngasih 50.000 dalam bentuk kado, itu hak masing-masing. Tapi tetap yang namanya kewajiban bersama dilaksanakan dulu. Saya ambil contoh begini. Setiap orang kita punya kewajiban pajak masing-masing, Bu ya, nominalnya. Tapi apakah negara memaksakan Anda harus membayar lebih? Tidak. Patokan keadilannya adalah tidak mungkin pendapatannya Pak Ambar disamakan dengan Ricky. Atau tidak mungkin pendapatannya Pak Daryoto disamakan dengan Pak Adrian. Enggak. Jadi kita ambil nilai keadilannya aja. Kalau seandainya mau ngasih, misalnya kayak Ibu Tri bilang kemarin, tadi barusan, gak enak, aku tetangga kok kasih 10.000 sih, harusnya kasih kado. Gak apa-apa. Buat aja lagi. Silakan, itu individu masing-masing. Tidak dilarang itu. Gitu. Jadi kira-kira itu pendapat saya. Itu yang kedua ya. Terus tadi mengenai orang sakit. Saya sih maunya banyak, Bu. Mau saya banyak. Cuma dalam logika saya, 80% populasi di RT 3 ini adalah karyawan. Benar ya Pak? Benar ya Pak? Karyawan. 80% adalah karyawan, mungkin sampai 90%. Dan itu punya BPJS Pak. BPJS Bu. Itu semua masing-masing. Pasti ada BPJS. Jaminan kesehatannya. Jadi saya bukan menjengkali kemampuan masing-masing, tapi negara sudah masing-masing perusahaan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan masing-masing. In case 20% ini tidak punya, itu yang nanti akan jadi tanggung jawab saya. Saya nggak punya duit Pak, Bu. Tapi kalau yang namanya jaminan kesehatan, kalau Bapak dan Ibu punya kesulitan, dengan jalan birokrasi saya bantu telusuri sampai atas. Itu jaminan saya. Gitu. Jadi nominal itu bukan kita lihat bahwa saya harus punya uang untuk saya bantu, enggak. Gitu. Tapi ini untuk pengganti buah. Gitu. Anggap aja kita datang ke sana kalau kasih buah gitu. Nominalnya tidak harus menjadi kewajiban. Tapi kalau seandainya ada nanti usulan dari warga bahwa aduh nggak enak Pak, ini kemarin anaknya 2 orang sakit, masuk lagi bapaknya. Kalau itu sifatnya insidental dan itu sepakat dari semuanya, itu baru saya setuju. Tapi kalau misalnya harus dibuat satu aturan bahwa dari warga sekian nanti urunan lagi, pasti ada celahnya nanti. Pasti jadi akan ada bahan perdebatan di belakang. Jadi lebih bagus kalau memang misalnya nih, kan kita tidak bisa menyenangkan semua pihak Pak ya. Dalam hidup ini nggak perlu kita menyenangkan semua orang, ya. Tidak mungkin itu, mustahil. Jadi maksud saya kita ambil satu nilai tengah yang pada prinsipnya adalah 1, adil, bisa diberlakukan pada semua orang. 2, tidak memberatkan. 2 itu aja. Jadi kalau misalnya
bulanannya dari iuran cuma naik 5.000, saya rasa ibu-ibu nggak teriak Bu ya. Gitu. Jadi mungkin budgetnya yang sudah ditetapin untuk sekian, nggak apa-apa kok, masih bisa nambah cuma 5.000. Tapi kalau seandainya pun mentok-mentok, seandainya, saya nggak mau bilang sial, saya bilang mentok-mentok rezeki kita ternyata di dalam RT3 di banyak yang lahiran, itu rezeki Pak ya, Bu ya, lahiran anak itu ternyata mewajibkan kita untuk kita urunan, pasti lebih ringan. Ibu-ibu pasti nggak teriak. Dibandingkan saya bebankan satu anak, di luar dari itu harus 10.000 lagi, pusing ibu-ibunya mikir. Gitu. Makanya nominalnya dasarnya seperti itu Bu. 200.000. Ya kalau seandainya di luar dari di pengganti buah itu ada bapak sama ibu yang pengen ngasih lebih, ya monggo langsung aja ke yang bersangkutan, salemin. Bro, makasih semoga cepat sembuh. Gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau buat kesepakatan, tapi begini Bu ya, saya harus tandai begini. Jangan sampai punya pemikiran bahwa gua gang ini, jangan. Jangan, saya minta tolong kali. Mindset gang-gang itu dikurangi Pak. Bu, mohon maaf. Kita ini satu rukun tetangga, tidak ada namanya ketua gang 1, ketua gang 2, 3, 4, 5, nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk sekedar happy-happy ya monggo. Tapi kalau namanya kesulitan, tetap satu Pak, RT3. Ya, gitu. Nggak ada pola pemikiran gang-gang. Kalau namanya kedukaan, monggo silakan. Atau ke sukacita, kita mau bareng-barengan, urunan, boleh. Tapi apa yang berlaku di gang 1, gang 2, gang 3, gang 4, berlaku untuk semua. Satu aturan. Jangan sampai nanti buat aturan masing-masing. Gitu loh. Karena ini rukun tetangga, tidak ada namanya rukun gang. Dasarnya itu. Gitu ya. Masalah kalau ngumpul 1, ngumpul 2, itu bapak-bapak ngumpul di sini nggak masalah. Itu hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, itu diatur dalam konstitusi. Saya nggak bisa larang itu. Tapi kalau yang namanya buat aturan untuk berlaku dari individu sendiri, selagi ini masih NKRI, bapak ibu itu tetap satu aturan. Satu aja. Tapi kalau misalnya bapak sama ibu pengen berkumpul, kita bikin apa, mungkin data grup atau apa, itu saya nggak bisa larang. Saya nggak bisa larang itu. Tapi kalau yang namanya aturan tetap harus satu, ya. Minta tolong kali, satu aturan supaya berlaku untuk semuanya. Gitu. Tapi kalau seandainya kerelaan masing-masing, misalnya, karena saya bertetangga sama imam satu gang, ya aku kasih lebih, ya nggak apa-apa. Ya langsung ke tangannya saya kasih, Mam, selamat ya. Atau Mam, mohon maaf ya, itu boleh. Tapi tetap yang kebersamaan itu kita harus buat. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa berkecil hati di sini, tidak berkontribusi. Gitu. Jangan karena, gue nggak ada duit, gue nggak ngasih nih. Ujung-ujungnya nggak lewat di situ, nggak enak. Yang dikasih juga ngerasa, lu kemarin nggak ngasih gua lu, jadi hitung-hitungan. Oh enggak, itu yang kita hindari. Jadi disatukan semua dengan standar yang menurut saya rasa pantas, kita sampaikan. Kalau untuk mengenai sakit, setiap dari kita 80% itu karyawan. Sepanjang masih bekerja, masih ada BPJS Pak. Ada asuransi perusahaan masing-masing, masih bisa dirembes. Saya juga budak korporat dulu. Ya. Kalau seandainya yang di luar dari pekerjaannya, mungkin seperti Pak Adrian yang bekerja di sektor non formal, yang tidak punya misalnya yang bukan karyawan, bukan pekerja. Kalau ada permasalahan tentang BPJS-nya, sampaikan ke saya, kasih saya kesempatan, saya urus itu sampai ke ujung dunia. Saya nggak punya uang, tapi saya punya, insya Allah saya punya jalur birokrasi sampai ke atas. Itu yang saya dorong. Itu jaminan dari saya Pak. Ya, saya nggak punya uang, tapi kalau untuk minta tolong urus ini itu, insya Allah saya masih bisa bantu. Gitu. Tapi kalau untuk karyawan kan punya BPJS, punya asuransi, macam-macam asuransinya. Kayak soalnya mungkin dari Astra ada Astra Life, ya Sol? Gitu. Karena saya juga mantan Astra. Gitu. Jadi kan masing-masing punya ya. Kalau untuk sakit nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kita makin rame, standar itu bisa berubah, bisa kita naikin. Tapi kalau untuk kelahiran, dasar pemikiran saya adalah keadilan. Jangan sampai nanti muncul di omongan belakang sekian. Tapi kalau seandainya ibu-ibu ngerasa
Ya udahlah Pak, kita kecilin aja nominalnya, nggak apa-apa, biar nanti kita buat kesepakatannya. Apa yang menjadi hasil rapat dari sini, ini adalah kesepakatan bersama. Dan saya akan minta persetujuan tanda tangan dari masing-masing bapak ataupun ibu, perwakilan dari masing-masing keluarga untuk menandatangani sebagai persetujuan. Itu kita jadikan satu konstitusi lah ibaratnya untuk di RT 03. Itu dulu. Ya. Kira-kira ada tambahan atau yang perlu dirubah atau usulan, silakan Pak. Dari pengantin baru mungkin. Aksi. Hah? Pas. Ada Pak, Ibu? Kira-kira Bu? Gak apa-apa Bu, lebih enak kita ngomong di sini supaya clear. Kalau ibu-ibu nambah 5.000, kesulitan nggak? Keberatan nggak? 5.000 setiap bulan. Ya mungkin kalau mentok-mentok ada urunan, mentok-mentok 10.000 atau 15.000, bisa aja urunannya cuma 2.000. Tapi kalau 2.000 nggak mungkin saya nagih. Tentu masih bisa ditalangin sama Pak pengurus. Atau 5.000 ya, satu keluarga. Masih bisa nanti di beban bayar di muka kalau bahasa akuntansi ya. Saya nggak tahu orang akunting. Nah, silakan Pak. Selamat malam PRT semalam. Selamat sore. Oh sore. Berarti masih pada perhatian semua. Selamat sore semuanya. PRT terima kasih untuk waktunya. Saya sih cuma mau nanya. Tadi kan berarti sumber kas kan ada dua jadinya ya. Akan menjadi dua kan? Kas yang umum dan kas yang dinamakan tadi untuk kelahiran. Oh enggak? Oh tetap satu? Oh, saya tadi yang tangkap gini. Bahwa 15.000 PRT ya, 15.000, 5.000 ke RW. 10.000 berarti ke kas RT sebelumnya ya. Oh iya, siap. Oh iya. Ah, iya, berarti kan sorry, dari 5.000 ke RW, 10.000 ke kita. Kemudian ditambahkan 5.000 lagi. Menjadi 15.000 kan. Artinya potensi sebulan untuk kas kita adalah 15.000 kali yang bayar kan ya. Oh, siap. Pengeluaran rutin RT. Berarti dari yang 10 nggak ada kan ya? Sorry. Dari yang 10.000 awal itu pengeluaran rutinnya kan nggak ada ya? Ada ya? Coba Pak Megi satu lagi. Ya. Bagi kue dulu, bagi kuenya. Bagi kue. Jadi, makasih Pak Daruto. Pengeluaran rutin dari RT pertama biasanya itu Pak, harusnya kita setiap minggu itu ronda. Jadi ronda yang mau nanti kita galakan lagi adalah ronda ini bukan ronda untuk cuma sekedar jaga lingkungan, tapi tujuannya adalah supaya Mas Prima bisa kenal sama itu Bapak yang pakai topi di sini yang kacamata, itu namanya Pak Hendro, ini namanya Pak Indra. Tinggalnya di F15. Yang Mas Prima di F9. Begitu. Jadi kita mix awalnya. Nah, kopinya itu Pak, itu dibayar dari kas RT. Nah, satu. Yang kedua yang nggak pasti, misalnya kayak kemarin ada acara kita untuk halal bihalal atau makan bersama, syukuran begitu Pak ya. Kamis dari pengurus biasanya kita hitung kalkulasi. Misalnya satu keluarga harus keluarin 70.000, kita genapin jadi 50, 20 itu akan ditanggung dari kas. Karena tujuan awal kami pengurus ini bagaimana caranya supaya warga tidak perlu ngeluarin duit enggak, minimal kalau bisa seminimal mungkin gitu. Nah, masalah untuk konsumsi itu ya itu pengeluaran pastinya. Nah, itu pun ada catatannya Pak. Setiap kami pengeluaran itu pembeliannya harus dari warung yang ada di lingkungan RT 3. Jadi tujuannya begitu gitu. Misalnya saat ini saya belanja di warung Bolodewe punya Lukman F9. Besoknya lagi kita belanja di warungnya Asep di F12. Besoknya lagi saya pindah lagi F12 juga ujung rumahnya Alendra warungnya.
Atau warungnya Bang Dul dulu waktu masih jualan. Sekarang udah tutup, dia udah kaya dia. Gitu. Amin. Gitu. Jadi gitu Pak, ya. Kami dari pengurus selalu berpikiran begini, siapa yang punya usaha itu yang kita promosikan. Kita usaha belanja dari situ supaya tidak kemana-mana rezeki ini berputar. Karena prinsip sedekah itu yang terdekat Bu ya, betul ya? Terdekat ya? Ngapain saya pura-pura jauh belanja ke Madura cuma untuk dapatkan lebih murah 500 atau 1000, dengan saya belanja di sini. Prinsipnya begitu. Saya juga pribadi saya ganti-gantian. Sebentar saya belanja di Lendra, sebentar saya belanja di warung Tete Asep, sebentar saya juga belanja di warung Bolodewe. Tapi kalau memang 3 warung ini tidak menyediakan, baru saya keluar. Itu. Ya Pak ya? Set? Kira-kira ada Pak, Ibu? Ya, halo? 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 Sip. Masih satu ya? Masih satu forum ya? Oke, sip. Makasih. Oke, untuk mengenai iuran apakah bisa kita sepakati Bapak Ibu? Jangan deal Den, yang ngatur mamanya Ojil. Jangan deal, yang ngatur keuangan Mama Ojil. Jangan lu yang jawab. Gimana Mbak Ibu-Ibu? 5.000 sebulan apakah bisa disepakati Ibu-Ibu? Bisa Bu ya? Insya Allah bisa Bu ya? Oke. Yang kedua komitmennya adalah kalau seandainya kas minus ada urunan dari pengurus, bisa Bu? Nggak harus loh ini. Nggak harus tiap bulan loh ini. Nggak harus. Ya, seminimal mungkin kita akan minimalisir. Jadi rumusnya paling gampang Ibu-Ibu. Paling gampang. Ibu-Ibu bisa asumsikan bahwa misalnya Pak RT minta urunan 10.000, berarti 10.000 itu dikali 80, 800.000. Asumsi pendapatan kas kita saat ini ada 80 kali 15.000, ya. 1,3 kurang lebih, 1.300.000. Kalau pengeluarannya sampai dengan 2 juta, berarti RT nggak akan minta. Karena masih di bawah 1.300.000. Gitu gampangnya. Nah, kalau kekurangannya 700 dibagi 80, kalkulator saya nggak ada nih. Bang, tolong hitung Bang. 700.000 bagi 80. 700 bagi 80. Nah, 8.000, 9.000 lah kita bilang. 9.000 kan ngumpulin uang recehnya itu kurang ini Bu ya, kurang enak ya. Nah, itu nggak akan ditagih Bu sama pengurus RT. Gitu. Tapi kalau misalnya bunyinya udah 15.000, oh berarti ini kurangnya udah banyak ini. Tinggal kalikan aja berapa kebutuhannya. Kira-kira gitu Pak Mbak. Gitu. Saya rasa itu. Kira-kira bisa setuju Bu ya? Poin yang kedua, yang pertama kita naik 5.000. Yang kedua, kalau minus dikurang dari melebihi dari standar pendapatan dalam 1 bulan, kita baru urunan. Dibagi rata. Ya. Terus yang ketiga, tolong dibantu Bu, iuran kita. Biar bisa ada gambarannya. On time, ya. Itu aja. Itu mengenai iuran Pak ya? Apa? Ya, siap. Yang diganti lahiran 500, yang meninggal 500 dan 500, yang sakit 200. Ya. Jadi gini, dari RT itu 500 Pak ya. Dari RT itu 500 itu ke kematian. Oke, yang kematian itu biar siapa tahu yang belum nangkep gini. Yang dianggap menjadi tanggungan dalam kematian di RT kita adalah jauh-jauh Bu, Bapak dan Ibu. Jauh-jauh, amit-amit. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu semuanya Bu ya. Orang tua dari Bapak dan Ibu. Istri, suami. Ataupun anak-anak kita jauh-jauh. Itu tidak. Itu iya, maaf. Itu iya. Tapi kalau di luar dari itu tidak. Itu tidak masuk. Dan apakah itu pemberlakuannya sama dengan santunan yang diberikan dari pihak RW? Sama. Nominalnya sama. Tapi kalau saya bisa kasih lebih, alhamdulillah. Karena tujuan saya begini, kalau memang kita punya dana, ada ini, nantilah kita buat tenda. Itu tuh tadi. Jadi kalau ada duka cita, sukacita bisa dibuat tenda di depan. Tapi itu nanti kejauhan, kita bahas dulu yang masalah iuran. Kalau memang disepakati, oke Bu ya. Kira-kira Ibu-Ibu dari ujung, dari depan 5.000 naiknya nggak masalah Bu ya. Oke, sip. Lanjut, yang kedua.
mengenai program ronda. Program ronda ini di tangan saya sudah ada jadwalnya ya. Ini bukan untuk ibu-ibu tapi untuk bapak-bapak. Jadi yang lepas dari sini adalah Mbak Frida sama mamanya Marcel, Mama Mukhtar. Nggak tahu yang hadir sini. Jadi itu tidak masuk dalam dalam jadwal ini. Dalam jadwal ini ada 8 grup. Diberlakukan setiap minggu, berarti 1 orang akan dapat giliran 2 bulan sekali. Kira-kira memberatkan nggak bapak-bapak? Enggak ya? Enggak. Cuma malam minggu kok. Bu, bapaknya cuma keluar ronda malam minggu Bu ya. Di luar dari itu, ya 2 bulan sekali. Tapi kalau di luar dari itu, lewat dari jam 12, telepon aja RT-nya. Gitu. Ya. Jadi malam minggu ini tujuannya bukan, oh kita kan ada security, kenapa harus ada ronda? Enggak, ini untuk kenal aja. Sekaligus melapisi juga. Siapa tahu security lagi hilaf ya. Kan kebanyakan sering-sering akhir-akhir ini security kita hilaf ya. Ya, Angger, mana Angger? Nah, itu hilaf Angger. Tuh. Maksudnya mencegah itu ya. Jadi 8 grup, 1 grup bisa 10 ya. Waduh. 9 orang. Itu dimodifikasi. Jadi ini jadwalnya sudah ada di saya. Dibuka dalam waktu 1 minggu ini sebelum awal bulan ya. Itu dibuka kesempatan untuk merevisi jadwal. Merevisi jadwal agar bisa disesuaikan. Apakah malam minggu bisa atau nggak bisa. Contoh, misalnya Mas Rama nih. Juga lepas dinas misalnya. Kapan gitu. Itu mungkin bisa ada gambaran Mas ya. Jumat libur, betul, tanggal 28. Oh itu bisa. Enggak bisa tuh ya. Oh ya udah, oke. Jadi gini. Ini tujuannya meminimalisir juga. Jadi kalau misalnya dalam 7 hari ini ada minta untuk direvisi Pak RT ini kalau bisa tanggal sekian saya nggak bisa dirubah dengan tanggal sekian, monggo biar segera dirubah. Tapi kalau lihat dari 7 hari ini terus tidak hadir pada hari yang ditentukan sesuai dengan jadwal, maka Bapak kan setiap kalau bahasanya apa ya, ini bukan kesalahan, tapi berhalangan harus ada konsekuensinya ya. Saya minta 20.000 aja. Jadi kalau misalnya minggu ini Bapak nggak bisa dalam 2 bulan sekali, keluarin 20.000 Pak. Itu masuk kemana? Itu uang kas. Ya. Bukan nominalnya yang saya kejar Pak, tapi tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu ini tidak ada permohonan untuk revisi, maka disepakati tanggal tersebut tidak dirubah. Nah gitu. Tapi kalau lewat dari situ ternyata juga tidak berhalangan juga hadir, ya syukur-syukur berhalangan hadir, benar-benar berhalangan Pak. Cuma kadang kalau misalnya berhalangannya karena malas dia keluar dari rumah, ya mohon maaf. Mohon maaf. Minta tolong kali ya, minta tolong. Tuh. Harus ada konsekuensinya, 20.000-nya. Kenapa 20.000? Ini nilai awal. Ya, kira-kira nanti kalau seandainya kita nggak tahu ke depannya makin sering mentang-mentang karena 20.000 ya standarnya saya naikin Pak. Gitu. Standarnya saya naikin. Ya Pak ya? Siap? Jan? Aman Jan? Oke. Ya? Itu. Perubahan jadwal. Nah, kalau perubahan jadwal silakan konfirmasi nanti di grup. Bisa di japri atau apa biar disesuaikan sama jadwal yang sudah ada. Ini akan di-store, di-sharingkan. Itu bercanda Pak ya. Pak Dwi marah nanti Pak Dwi. Mana Pak Dwi? Oke. Jadi itu Pak. Pertama mengenai iuran, yang kedua masalah ronda, yang ketiga untuk kegiatan keagamaan. Ya Pak. Iya. Tujuan apa Pak? Oke, jadi gini Pak, ya
memang ada kebiasaan seperti itu. Tapi kalau bisa, itu kan pertama kita nggak tahu ya kondisi gimana. Kita punya kas kok. Kita punya kas. Kalau memang ada yang mau kasih, silakan datang di mana ada lokasi ronda, sampaikan di situ Pak. Saya nggak mau yang modelnya kita, karena pada saat memberi dengan hati yang gembira mungkin jadi berkah. Tapi kalau memberi dengan dongkol di hati, yang kena getahnya yang ketemu Pak, sakit perut dia nanti. Itu maksudnya. Ya, jadi lebih bagus uang kas, uang ronda konsumsi ditanggung oleh pengurus RT. Bukan dia ditanggung oleh pengurus RT, ditanggung oleh kita semua melalui uang kas, ya, gitu. Kalau masalah dia mau kasih lebih boleh silakan. Oke, 20.000 akan masuk ke kas. Store ke bendahara boleh online, kita berlakukan lagi online. Oh ya, ini nanti sampai. Ya, jadi di setiap jadwal ini ada yang namanya, nama pertama itu menjadi ya koordinator lah pada hari itu, ya. Hah? Ditukar, sistem tukar. Boleh, tapi dalam 7 hari ini Pak. Dalam 7 hari ini. Kalau sudah pelaksanaan, boleh 1 kali Pak. 1 kali. Dalam 1 rotasi ini 2 bulan Pak Hendro. 1 rotasi ini 2 bulan. Setelah 2 bulan ini berarti kita rotasi baru. Hah? Nah. Oke, jadi oke ya. Dan, saya siap, monggo Pak. Masih kok. Ya siap. Ya, boleh. Oke. Oke. Dalam 2 bulan ini, contoh, saya kasih gambaran paling gampang. Saya misalnya harus jaga di, harus ronda di Sabtu ini. Saya sudah beritahukan kepada Pak Dul. Pak Dul, saya nggak bisa jaga Sabtu ini. Tolong diganti. Saya akan cari Sabtu depan siapa yang bisa gantiin saya, supaya saya masuk di Sabtu depan. Nah itu dihitung 1 kali Pak. Tapi kalau keseringan minta ganti, itu kan datanya kan cuma 2 bulan sekali Bapak jaga. Logikanya kan dalam 2 bulan ini apakah Bapak nggak bisa tahu jadwalnya misalnya, oh tanggal sekian bisa nih saya masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pada hari H yang Bapak prediksi misalnya, saya prediksi hari Sabtu ini saya nggak bisa jaga, saya akan cari jadwal minggu depannya atau 2 minggu ke depannya yang mau gantiin saya. Gitu. Nah kalau misalnya orang yang mau gantiin, ya sudah langsung ganti. Speaker nah. Gitu. Siap. Bapak infokan ke saya. Saya akan cari di jadwal minggu depan. Sedikit banyak kan pengurus tahu siapa punya range waktu, jadwal yang ada yang fix. Ada yang fix. Contohnya kayak Pak Dul, itu Sabtu Minggu dia pasti libur karena dia PNS. Bukan ya? Kan. Swasta dia Pak, tapi dia PNS. Ya nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Santai Pak. Saya lebih senang kayak gini. Lebih enak kita ngomong langsung depan. Boleh. 9 orang. Nggak masalah Pak. Lebih bagus Pak. Tapi logikanya begini. Paling gampang kan tadi jodohnya, contohnya begini Pak. Kan tidak mungkin semuanya serba dadakan. Walaupun budaya Indonesia ini kan semua mendadak. Kalau nggak mendadak nggak seru katanya. Nah, jadi dadakan ini kan kita minimalisir. Minimalisirnya bagaimana? Yang tahu jadwal Bapak dalam 2 bulan ini kan Bapak sendiri. Kapan Bapak liburnya? Ya kan? Bapak kan bisa baca nih di sini. Ini akan di-share. Nanti Bapak baca, oh saya giliran tanggal sekian. Oh kok nggak bisa ya?
harusnya saya maju di tanggal segini nih, saya bisa. Bapak komunikasikan ke kita. Kita akan cari siapa. Dari sekian banyak 80 bapak-bapak yang ada di sini, mohon maaf, 78 bapak-bapak yang ada di sini, walaupun ada yang belum menikah, saya panggil bapak juga. 78 orang ini, ada yang kita tahu jadwalnya. Ada yang setiap hari Sabtu pasti libur. Nah, ada yang Minggu pasti libur. Nah, itu ada. Nanti tinggal kita komunikasikan. Nah, itu diganti sekali, Pak. Sekali doang kok, 2 bulan kok. Kakak merepotkan. Ini dalam 2 bulan. Nanti pas rotasi berikutnya 2 bulan kemudian, nah itu lagi. Gitu. Jadi kalau seandainya pun mentok-mentok juga, saya rasa 2 bulan, per 2 bulan ngasih 20.000, berat nggak kira-kira? Enggak ya? Kalau memang betul-betul. Karena kan pasti ada dasar, Bapak bertindak melakukan sesuatu itu pasti ada dasar pertimbangannya. Ya kan? Pasti ada pertimbangannya. Ujung-ujungnya pasti duit, Budi. Kan? Gitu. Tapi kalau minimnya ada solusi lain yang bisa ditawarkan, setidaknya Bapak punya pilihan gitu. Pilihan pertama adalah cek jadwal selama 7 hari ini sampai nanti kita berlakukan per Oktober. Yang kedua, kalau ternyata mentok bisa segera diberitahukan. Dadakan juga nggak apa-apa. Misalnya Sabtu pagi baru ngasih tahu boleh, tapi 1 kali Pak. 1 kali untuk 2 bulan ini nih. Nanti kalau bulan berikutnya, ya jangan lagi. Itu. Karena kan membuat adaptasi, saya nggak tahu. Saya pernah baca, membuat orang untuk beradaptasi terhadap satu kelakuan itu membutuhkan 21 hari. Kalau dilakukan secara rutin. Koreksi saya kalau saya salah. Cuma sepengetahuan saya 21 hari berturut-turut. Jadi kalau seandainya kita sudah buat kebiasaan dulu ini, selama 2 bulan ini saya rasa berikutnya kita akan tertib dengan waktu. Dengan jadwal masing-masing. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain. Supaya kira-kira begitu. Boleh. Boleh. Oke, jadi begini. Nah, oke. Sistem shift. Penentuan shift itu per bulan atau per minggu, Pak? Atau dadakan? 6 hari libur, baru libur. Oke, biar ini tidak. Oke, kita coba dulu Pak, 2 bulan ini. Saya rasa Pak Eko pasti bisa tahu lah jadwalnya masing-masing. Jadi Bapak bisa cek, nanti cek di grup ya. Apabila nanti ada perkembangan lebih lanjut, kita akan bicarakan lagi. Tapi bukan berarti kalau saya iakan ini sekarang, apa pendapat Pak Eko akan menjadi akses bagi semuanya menjadikan ini alasan umum. Itu kesulitan saya Pak. Ya. Jadi maksud saya begini, kita coba 2 bulan ini, nanti akan kita evaluasi berikutnya. Kebetulan ini udah mau maghrib ya. Jadi saya bukan membatasi pendapat Bapak, enggak. Maksud saya begini, kita coba dalam 7 hari ini Bapak coba perhatikan jadwal masing-masing ya. Pak, tolong dibantu jadwal masing-masing. Kalau memang ada kesulitan, segera dihubungi sampai 7 hari ini. Tapi kalau saya ada dalam 7 hari ini ternyata di hari H nanti ada perubahan seperti disampaikan, pengurus akan sampaikan. Cari penggantinya. Tapi berlaku sekali. Nah, bagaimana nanti apakah turnovernya terlalu kuat, terlalu tinggi? Nah, itu pasti akan jadi bahan dasar evaluasi. Tujuannya saya nggak mau maksa bapak-bapak untuk jaga. Security udah ada kok. Tapi maksud saya itu supaya bisa mengenal satu sama lain. Ya kan? Jangan pula nanti Anggar ketemu Bang Dino yang di ujung sana, dia nggak tegur. Atau Dino nggak kenal Anggar yang baru tinggal di F8 nomor 1. Kan gitu. Atau Mas Dian nggak dikenal sama Mehmet misalnya. Nggak mungkin kan? Terus
supaya berbaur lah. Karena kalau dibuat perkumpulan kayak gini, saya nggak enak juga kalau misalnya harus buat terus perkumpulan seperti ini. Ibu-ibu punya anak-anak, harus pulang cepat, ya kan? Bapak-bapak pasti punya kesibukan, ada juga libur masuk. Tadi di grup juga ada bilang, ada libur masuk. Jadi kami ini harus mengambil satu nilai tengah standar yang bisa sedikit banyak bisa adil bagi semuanya. Kira-kira begitu. Ya Pak ya? Oke? Nah nanti Bapak coba cek. Apabila nanti dalam 2 bulan ini terlalu banyak turnovernya, atau terlalu banyak pergantian yang diminta, kira-kira memberatkan bagi kita semua, tentu akan dievaluasi. Tidak akan selamanya saya otoriter memaksa harus rendah. Wah, jangan. Jangan. Semua kita tujuan awal pertama adalah cari makan untuk keluarga. Ya. Kalau Bapak bekerja saya paksa untuk ronda, emang sampai saya. Saya bukan Tuhan loh. Kan? Saya bukan kasih rezeki ke Bapak. Gitu loh kira-kira. Ya Pak ya, mengenai ronda. Siap. Gimana Pak Darito? Hah? Ngumpulnya saya tetapkan di sini aja Pak. Ini. Ke depan mungkin kalau ada rezeki kita buat pos. Sementara atau bagaimana? Tapi sedikit banyak satu ada wadah untuk kumpul. Ya Pak ya? Saya agak persempit. Mengenai iuran, mengenai ronda oke. Terus yang mengenai ada undangan dari untuk perayaan keagamaan Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2023. Undangan ini saya sampaikan sudah dibacakan hari ini untuk Maulid Nabi itu hari Sabtu tanggal 30 September Ba'da Isya. Dasarnya 19.30 kurang lebih di masjid kita, Masjid Al-Firdaus. Saya mohon Pak dibantu datang. Ya, kita punya masjid ini luar biasa berkah. Bapak belum tinggal di sini, kami baru okupansi 20 sampai 25 orang sudah dapat rezeki yang niatnya dari musola jadi masjid. Masjid sudah ada tapi kok kosong. Itu kesalahan di kita tuh Pak. Saya pribadi sebagai non muslim saya kesel. Gitu. Jadi kalau bisa ini sudah ada masjid, ada kegiatannya silakan diikuti. Kalau bisa masjid di kalau berjamaah silakan Pak. Itu sudah dibuat, itu sudah rezeki kita masing-masing semua di sini dikumpulin. Allah bilang, nah, gue kasih lu masjid nih, supaya lu beribadah. Gitu loh, simpelnya. Jadi ini ada undangannya, kegiatannya nanti akan di-share juga oleh pengurus, sampaikan di grup. Ya Pak ya. Yang penting dari kami pengurus sudah menyampaikan. Terus apa lagi? Ada lagi? Hah? Oh sama ya. Oke, seperti itu. Mengenai yang tadi yang kartu BPJS itu saya serius Pak ya, Bapak Ibu. Kalau memang ada kendala mengenai itu sampaikan ke saya nggak punya duit tapi saya punya birokrasi. Itu yang akan saya usahakan maksimal mungkin. Ya, ini bukan kampanye, tidak, saya bantu. Saya bukan caleg kok. Ya, oke, kira-kira gitu. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Bapak Ibu, ada masukan? Oke, 3 menit lagi, siap. Berarti saya anggap tidak ada. Kalau memang pun ada, silakan japri Pak. Kalau saya Bapak sama Ibu, kalau saya bilang japri silakan japri. Ya, jangan segan Pak. Kalau nggak saya nggak balas hari ini, mungkin besok pagi atau 2-3 jam kemudian. Tapi tetap saya balas. Mungkin ada yang pernah pengalaman sama saya di sini kali ya. WA tapi nggak langsung dibalas, tapi tetap saya balas. Gitu, kira-kira begitu. Ya Pak ya, Bu, ini udah mau maghrib ini, ntar lagi azan. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf konsumsinya seadanya, ala kadarnya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih rukun lagi. Kita tetap rukun dan harmonis di keluarga besar RT 03. Ya Pak, kurang lebih saya dan pengurus mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkat dan rezeki yang berlimpah. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam karir. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan lagi ke Pak Arif. Terima kasih Pak RT, saya sedikit tambahan. Saya mau tambahan tadi, cuman Pak RT lagi semangat, saya nggak enak untuk motong. Untuk kolek uang itu diambil alih oleh perangkat, jadi tidak diambil alih oleh ibu-ibu. Jadi semuanya itu dikembalikan dan info perubahan penambahan urunan itu di grup RT 03, bukan di grup-grup lain. Jadi tidak ada lagi alasan saya nggak dapat info, saya tidak tahu info. Karena setelah kita coba, ternyata beberapa kendala di lapangan. Nah, kita sepakati dari pengurus punya ide,
amit-amit kalau memang ada penambahan itu info resminya dari grup RT 03, bukan dari grup lain. Tapi kalau ada delegasi nanti sama Bapak Denny misal lagi libur, ada infonya di sana. Kalau berangkat 33 tidak di lokasi dan mengharuskan segera, nanti akan dikolek sama Pak Denny atau Pak Asep atau Pak Umam. Jadi resmi. Jadi ketika beliau datang ke rumah dan harus segera mengumpulkan, mohon karena sudah sepakat tadi, misal jika ada kelebihan, itu dia akan diurun lagi. Dan itu di grup resmi grup RT 03. Nggak ada lagi di grup aneh-aneh lainnya. Oke, itu saja tambahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi setelah ditutup, bapak-bapak kalau boleh habis maghrib mau kumpul lagi di sini boleh. Kalau balik istirahat buat bekerja besok dipersilahkan. Kalau tidak ada tambahan, saya tutup dengan ucapan syukur acara kita berjalan dengan lancar hari ini. Kalau tidak ada lagi. Pak Bendahara ada tambahan? Nggak ada? Oke, tidak ada tambahan. Silakan. Tata tertib ronda malam. Ini masalah tanggal, masalah jam ya, dari jam setengah 12 sampai jam 4 pagi, biar nanti ketemu subuh. Nanti kalau sampai jam 3 nanti ketiduran dan ketemu subuhnya. Jadi ronda ketika dapat jadwal itu dari jam setengah 12 malam sampai jam 4 subuh. Nah, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Oke, deal. Saya tutup. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan RT 03 di bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.